di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Kita sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang ditanam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakatnya lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah ini nggak boleh kita biarkan. Kita harus lawan dan Pernyataan Bahlil yang menyeratkan relokasi 4 kampung tua terdampak investasi tahap awal di Pulau Rempang tetap dilakukan membuat kecewa masyarakat terdampak. Mereka juga memprotes pertemuan warga dengan menteri yang hanya bersifat satu arah. Tidak menolak pembangunan, cuma menolak relokasi ya Pak. Ya Pak ya, kami berhak bersuara karena kami di kampung kami Pak. Berarti agak kecewa ya Pak ya? Kecewa lah Pak. Intinya kami tak mau direlokasi saja, tak mau digeser. Bukan masalah ganti rugi Pak, ini masalah marwah Melayu. Marwah Melayu, jadi saya di sini berpikir seperti ada yang bermain di belakang saya. Kami tak kasih ngomong, tidak ngomong, tidak ada asal, tidak juga sama. Terus kami dorong pulang. Kami mau ngomong lucu, di sana polisi. Macam kami ini teroris. Karena kami mau nyampaikan undang-undang kami, tapi tidak didengar. Sosialisasi yang mereka lakukan hanya sepihak. Gimana itu sebenarnya? Maksudnya mereka cuma menyampaikan progres mereka. Itu dari tahun berapa sosialisasinya? Baru-baru ini sampai sekarang perundingan secara antara BP Batam, Pemko dengan masyarakat, hasilnya itu tidak tertuang di atas kertas. Mereka menyampaikan progres mereka, tapi mereka tidak menyimpulkan pendapat kami. Kan diminta untuk relokasi warga ini. Akhirnya informasi tersebut sampai ke masyarakat, ini gimana dan respon masyarakat pada saat itu seperti apa? Kami menolak.
Kami setuju ada pembangunan, tapi kami tidak mau digusur di kampung asli kami. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami doakan ya seluruh penonton, pemirsa channel Pesantren Ojo Lali, Allah anugerahkan kesehatan dan dikuatkan keimanannya dan ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan rasa cinta, keimanan dan kesehatan itu ya kita semua bisa berbuat amal soleh sehebat-hebatnya dalam kehidupan yang fana ini, al-hayatul faniyah. Kita masih membahas ya soal investasi besar di Pulau Rempang yang ngebet ini Bahlil ya. Dia seolah-olah kalau investasi dari Cina ini lepas kita kiamat, enggak lah ya. Malah nanti jangan-jangan bikin masalah baru, orang belum apa-apa rakyat sudah digebukin, rakyat sudah diusir kok. Katanya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan rakyat investasi itu. Lah, belum apa-apa rakyat sudah disakiti, ya enggak? Gimana tuh Pak Bahlil nih? Ya. Ini kita baca ya di CNN ini. Bahlil sebut RI, maksudnya warga rugi besar jika izin jabatan investasi di Rempang. Ya, tergantung cara melihatnya ya, rugi apanya. Memuliakan manusia itu jauh lebih penting daripada memburu genting dolar dan dinar ya, dengan merendahkan martabat manusia, menyiksa rakyatnya sendiri dengan alasan investasi. Jadi cara berpikir Bahlil ini cara berpikir yang kembali mundur ya. Dulu zamannya Adi Sasono sudah berkembang konsep membangun tanpa menggusur ya. Paradigmanya itu. Sekarang paradigma Bahlil tiba-tiba menjadi seorang kapitalistik yang serakah, yang tamak ya. Seolah tanpa investasi kemudian rakyat itu tidak bisa makmur, tidak bisa bahagia. Kita lihat ya, CNN Indonesia, Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan Cina Xinyi Group batal berinvestasi ya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi ya. Ya tergantung pemerintah ya, kalau rakyat jelas menolak direlokasi kan. Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus 300 triliun lebih. Ini investasinya total 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas itu berarti potensi pendapatan asli daerah atau PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang, ujar Bahlil melalui keterangan resmi hari Senin 18 September. Oleh karena itu, Bahlil menilai rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Apa iya demi kepentingan rakyat? Atau jangan-jangan demi kepentingan oligarki? Karena di situ menurut Said Didu itu ada jejak-jejak bisnis ya. Erick Thohir ya di Rempang itu, dan jejak bisnis Luhut Binsar Panjaitan. Makanya TNI all out ya, atau polisi all out untuk mengosongkan pulau itu. Untuk kepentingan siapa? Ya jawab saja sendiri ya kan.
Menurut Bahlil, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Bahlil mengatakan penanaman modal asing FDI global terbesar saat ini ada di negara Singapura tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing untuk masuk ke dalam negeri. Atas dasar itulah ia tidak ingin masalah Rempang terus berlanjut. Gak usah buru-buru, kenapa ya, diselesaikan dulu ya dengan saudara-saudara sendiri. Jangan mengharapkan yang jauh, uang yang dia buru, manusianya justru direndah-rendahkan ya. Pembangunan itu untuk apa kan? Untuk mensejahterakan, membuat pemerintah kan tugasnya janji proklamasi untuk memajukan kesejahteraan umum ya. Ya kalau rakyat diusir, di mana sejahteranya? Rakyat diintimidasi, rakyat ditahan, rakyat dikeprok, ya. Di mana ininya ya? Untuk kepentingan rakyat, tapi rakyat disakiti oleh siapa ya? Oleh Bahlil itu, bagian dari pemerintah ya. Pulau Rempang dengan luas mencapai 17.000 hektar akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, pariwisata yang integrasi. Menurut Bahlil Lahadalia, inisiatif itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal kawasan ini sudah diminati oleh Zenji Group ya. Zenji Group juga orang-orang yang waras, yang nggak mungkin dia akan masuk ketika ada masalah-masalah tempat dia akan investasi. Dia juga mungkin menarik diri ya. Kalau memang manusia Indonesia disakiti sendiri oleh pemerintahnya, dan pemerintah sudah terlalu banyak ya membuat masyarakat menderita, saya kira kok lebih baik Zenji Group itu pergi saja dari Rempang, nggak usah masuk juga nggak apa-apa, nggak kiamat di Indonesia. Biarkan alam itu masih bisa dinikmati oleh masyarakat setempat dengan keindahannya. Perusahaan kaca terbesar di dunia asal Cina itu berencana akan berinvestasi senilai 11,5 miliar dolar atau setara 174 triliun sampai tahun 2080. Berarti ganti presiden ya. Belum tentu presiden yang berikutnya, penguasa berikutnya itu menyetujui cara-cara yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Tinggal berapa lama lagi? Tinggal setahun lagi kepemimpinan Pak Jokowi. Gak usah memaksakan diri, seharusnya tidak membuat keputusan-keputusan yang strategis. Namun di tengah rencana itu Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria pertanahan yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Pasalnya warga tidak mau digusur. Warga tidak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Itu poin pertama Pak Bahlil ya. Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan. Terlambat orang sejak awal digunakan kekerasan ya. Apa jaminannya untuk tahap berikutnya dengan target mengosongkan Pulau Rempang itu untuk untuk kepentingan Cina itu tidak ada cara-cara kekerasan. Apa jaminannya? Rekam jejaknya sejak awal masyarakat didekati dengan cara yang keras ya. Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ini memang omongan politisi begitu ya, untuk konsumsi media dia ngomong yang gitu, tapi prakteknya di lapangan seorang Bahlil sebagai menteri itu tidak bisa mencegah kekerasan yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh aparat ya. Sebab ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana. Kami harus berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung, jadi kamu harus bicarakan, ujar Bahlil. Ya ngomong, tapi kamu orang kampung yang punya kekuasaan dan cenderung kekuasaan dipakai secara keliru, itu masalahnya. Sementara orang kampung yang di Rempang itu nggak punya kekuasaan sehingga dia melawan dengan cara yang dia bisa lakukan dengan demonstrasi. Lebih lanjut Bahlil mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17.000 hektar itu akan ada sekitar 10.000 hektar menjadi kawasan hutan lindung. Jadi areanya itu kurang lebih 7.000 hektar yang bisa dikelola untuk kawasan industrinya. Tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500 hektar. Tambah Bahlil. Sementara terkait dengan penyiapan lahan
pergeseran pemukiman warga, Bahlil mengatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 7.000 KK yang berdampak pengembangan tahap investasi tahap pertama. Menurutnya lahan rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara. Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah kata dia juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar 120 juta. Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi per orang sebesar 1,2 juta dan biaya sewa rumah 1,2 juta. Cukup 1,2 juta sebulan ya. Ketika pekerjaan hilang, kebun hilang gitu kan, tanaman hilang, pertanian hilang, 1,2 itu mereka akan kerja apa? Mungkin jadi buruh di Batam, mungkin ya. Termasuk juga dengan tanam tumbuh keramba ikan dan sampan di laut. Semua itu akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Mana kita percaya gitu. Setelah mereka kerambahnya diganti misalnya ya, ininya apa namanya, sampannya di laut diganti, terus mereka kan nggak bisa melaut lagi, nggak bisa beternak ikan lagi. Kemudian hanya diganti 1,2, habis itu dia kerja apa? Ini persoalan-persoalan yang nggak dipikir terlalu jauh oleh pemerintah, oleh Bahlil ya. Pokoknya dia pikir target 28 September Rempang harus kosong dan dikosongkan. Ada yang bilang 16 kampung, ada yang bilang 2 kampung. Yang penting semuanya ada 7.000 orang katanya. Sementara itu Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak SHM untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik kampung tua Pulau Rempang. Kami juga sudah sampaikan. Dulu Pak Jokowi waktu tahun 2019 itu berjanji ke kampung tua ini. Dalam waktu 3 bulan masyarakat di kampung tua akan diberikan sertifikat. Dalam 3 bulan paling lama. Waktu janji kampanye asal dia dipilih jadi presiden. Dan janji itu tidak terlaksana. Ya kan? Ada videonya kan. Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu akan disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang dampak tersebut, jelas Hadi. Inilah ya salah satu konflik-konflik agraria yang nggak pernah kelar-kelar karena memang pemerintah itu selalu mementingkan bukan rakyatnya sendiri, tetapi lebih kepada investasi atau kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha besar yang akan menggunakan tanah itu. Tinggal keluarkan izin, kemudian masyarakat di bulldozer. Selesai. Jadi siapa bilang pemerintah punya hati? Ya, menurut Bahlil pemerintah punya hati, tapi hatinya nggak dipakai. Nah, itu persoalannya. Ya, kalau dia hatinya dipakai kan nggak ada perlawanan. Ya. Nggak ada kemarahan dari masyarakat, nggak ada kemarahan dari Muhammadiyah, dan juga nggak ada protes dari NU. Muhammadiyah mengatakan harus dicabut itu dari proyek strategis nasional Rempang Eco City itu, ya, karena memicu konflik di tingkat bawah dan caranya harus dicabut, dibatalkan proyek itu dan biarkan nanti waktu yang berlalu, serahkan ke pemerintahan yang baru, pemerintahan Anies Baswedan dengan Caimin untuk menyelesaikan masalah ini lebih humanis, yang lebih betul-betul dengan konsep social market ekonomi atau dengan pendekatan bagaimana membangun tanpa menggusur. Ya, investasi boleh masuk, tetapi bagaimana masyarakat tidak digusur dari tempatnya dan kemudian mereka bisa lebih sejahtera. Bukan tanahnya dibeli, kemudian setelah tanah dibeli, uang habis, uang tanah itu habis, kemudian rakyat itu menggelandang atau menjadi buruh-buruh di tanah kelahirannya sendiri, menjadi buruh dari sebuah perusahaan asing atau perusahaan swasta. Ya. Sekarang, saya lihat di sini di komplek BSI, saya pernah bicara dengan tukang bubur yang setiap malam itu, dia cerita bahwa tanahnya yang luas dibeli oleh pengembang tanah dari warisan. Setelah dibeli, sekarang dia jualan bubur
di kawasan BSI di sini dekat Parung, dan dia warga asli situ sekarang jadi penjual bubur ayam setiap malam, padahal dia dulu memiliki tanah itu. Coba kalau dulu pengembang melakukan pendekatan yang lebih humanis, tentu diberikan rumah atau diberikan beberapa rumah atau mungkin diberikan saham dari perusahaan properti itu. Mungkin masyarakatnya itu lebih sejahtera, generasi kedua itu bisa lebih baik karena bisa kuliah dan tidak jualan bubur, karena memang dia satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Yang dulu dia memiliki tanah itu mungkin dijual murah zaman itu, sekarang dia menjadi tukang bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber. Doa di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving.